أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Baik, kita lanjutkan pelajaran Fadlul Islam. Sebelum kita membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Nah, fadhal yang sudah membaca, yang sudah menghafal hadis aliyah berdiri, fadhal. Tahfidz semuanya berdiri. Ada 2 ayat, 1 asar. Nah, asar Ibn Abbas. Fadhal. Qum. 2 ayat, 1 asar. Adapun yang setelahnya pertemuan selanjutnya. Nah, fadhal iqra. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma rawahu Tirmidzi. Qala hadza tahdhirun min hadza alladhi sayaqa'u fi akhir az-zaman. Ini adalah peringatan dari hadza alladhi sayaqa', dari perkara ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Tahdhirun lil ummah, peringatan terhadap umat. Wa hadza min hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Dan ini termasuk di antara bentuk hirs, semangat Nabi alaihi salatu wasallam terhadap umatnya. Nah, ketika memperingatkan umat dari apa yang akan terjadi pada akhir zaman, ini bentuk semangat Nabi alaihi salatu wassalam. Harisun 'alal mu'minin, harisun 'alaikum. Ya, Nabi sangat bersemangat supaya kalian mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa syafaqatihi 'alaihim, dan sebagai bentuk syafaqah, kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam atas umat. Annahu akhbarahum amma sayahsulu, bahwasanya Nabi mengkhabarkan kepada mereka apa yang akan terjadi. Wa bayyana lahum kaifan najatu minhu, dan menjelaskan kepada umat bagaimana an-najah, cara selamat darinya. Nah, menjelaskan apa yang akan terjadi dan menjelaskan bagaimana cara supaya selamat dari hal-hal yang buruk tersebut. Fa Banu Israil tafarraqu wa ikhtalafu. Maka Banu Israil mereka tafarraqu, terpecah dan berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Hadza fi Bani Israil. Ayat 105 ini dalam surat Ali Imran tentang Bani Israil. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang
tafarraq, berpecah dan berselisih. Siapa mereka? Mereka adalah Bani Israil. Famadama anna hadha hadatha fi Bani Israil, maka madama selama ini terjadi di tengah-tengah Bani Israil, fasayahdutsu fi hadhihi al-ummah, dan akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Indaman yuqalliduhum, di sisi orang-orang yang taklid, membebek, mengikuti mereka. Nah, ya. Waqad hadatha, dan telah terjadi, kata Syekh. Nah, kama syahida bihi al-waqi', sebagaimana yang kita saksikan. Lakin inda hudusihi yajibu 'ala al-muslimi an la yata'assaba. Kan tetapi ketika itu terjadi, wajib bagi seorang muslim untuk tidak fanatik. Wa innama yahrisu 'ala ad-dalili wa ittiba'il kitabi was sunnati. Yang wajib atasnya adalah semangat memperhatikan dalil, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, hatta yanjuwa, sehingga dia selamat min hadhil fitnati wa hadha syarri, selamat dari fitnah ini, selamat dari kejelekan ini, wa hadha al-ikhtilaf, dan selamat dari perselisihan ini. Nah, hadha huwa al-wajib, nahris 'ala ad-dalil, nahris 'ala ittiba' al-kitab was-sunnah. Fahadha khairun. Baik. Fahadha khabarun ma'nahu at-tahdhir. Fahadha khabar, maka ini adalah bentuk pengkabaran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Khabar dari Nabi alaihi salatu wasallam yang mengandung makna tahdhir, peringatan. Ya, bukan sekedar khabar, tapi terkandung di dalamnya makna tahdhir, peringatan. Wa huwa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau mengkhabarkan apa yang akan terjadi dan benar terjadi. Akhbara annahu sayujadu man yatashabbaha bil yahudi wan nasara. Nabi mengkhabarkan bahwasanya akan didapati orang-orang yang yatashabbaha, menyerupai bil yahudi wan nasara, orang Yahudi dan Nasara, hatta fi atfahil asya atau aqbahiha atau ashna'iha. Akan didapati orang-orang yang menyerupai Yahudi dan Nasara sampai pun pada perkara yang paling buruk, yang paling kotor, ya, yang paling jelek. Nah, hadis yang kita baca kemarin malam, sampai jika ada seorang yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, maka di tengah umat ini ada saja yang mengikutinya. Padahal ini perkara yang paling buruk. Qala hatta law kana fil yahudi wan nasara man ya'ti ummahu, sampai jika ada di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara orang yang mendatangi ibunya, yakni yujami'u ummahu, yakni dia jama'a ummah. Ya. Kita kemarin telah membaca keterangan ulama, ya, dalam syarh At-Tirmidzi. Sebagian ulama, di antaranya At-Tibi, mengatakan yang maksud ibunya di sini siapa? Ibu tirinya. Iya. Naam. Zaujatul ab, istri dari bapak. Berarti statusnya apa? Ibu, tapi ibu tiri, bukan ibu kandung. Nah. Law wujida fi hadhihi al-ummati man yaf'alu dzalika. Ya, jika di tengah-tengah
Yahudi dan Nasara ada yang mendatangi ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini ya perbuatan yang sangat kotor, perbuatan yang sangat buruk, yang sangat keji. Nasawahish allati haramaha Allah azza wa jalla. Termasuk di antara perbuatan-perbuatan keji, bahkan perbuatan yang paling keji, yang sangat keji. Nah, berzina dengan ibunya sendiri. Kalau kita, barakallahu fikum, kembali ke penjelasan At-Tibi, yang dimaksud ibunya apa? Ibu tirinya. Namun Syekh di sini menyebutkan secara mutlak ibunya. Akan didapati di tengah-tengah umat ini yang akan melakukan seperti itu, taqlidan lahu, sebagai bentuk taklid. Nah, mengikuti mereka Yahudi dan Nasara, li'annahu ya'tabiru ma hum alaihi huwal kamalu. Kenapa sampai demikian? Dia mengikuti Yahudi dan Nasara karena dia menganggap ma hum alaihi, menganggap apa-apa yang orang-orang Yahudi dan Nasara berada di atasnya itu adalah al-kamal, kesempurnaan. Nah, ya, ini keadaan orang yang sudah tertipu, maghrur, tertipu dengan keadaan dan kehidupan, gaya hidup orang-orang kafir. Ya, kenapa sampai mengikuti seperti itu? Karena menganggap itu sebagai kesempurnaan. Ya, gaya hidup yang bagus. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Walau kana asbahal asya wa asna'aha. Meskipun sebenarnya pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang sangat buruk, yang sangat jelek. Fazina umuman fahishatun wa sa'a sabila. Zina secara umum adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Wazina bil ummi akbahu anwa'iz zina. Dan zina, berzina dengan ibu adalah jenis zina yang paling buruk. Nah, ya, berzina, perbuatan zina, dosa zina itu sudah dosa besar. Termasuk di antara dosa besar yang harus dihukum pelakunya, ya, dengan dirajam. Nah, baik, jika dia sudah menikah dan apabila masih bujang atau gadis, maka dicambuk dan diasingkan selama setahun hukuman atasnya. Itu dosa besar. Nah, bagaimana jika dia melakukan dengan ibunya? Ini adalah asbahu anwa'iz zina, jenis zina yang paling buruk. Walau fa'alu kuffaru sara inda ba'dhin mustahsanan. Walau fa'alu kuffar, kalau orang-orang kafir melakukannya, maka di sisi sebagian orang menjadi baik. Allah mustahil, menjadi mustahsan. Kenapa menjadi baik? Karena menganggap apa? Kehidupan orang-orang barat, orang kafir itu kehidupan yang bagus, yang sempurna, kehidupan yang modern dan seterusnya. Ini keadaan orang-orang yang tertipu. Nah, wa fil hadits al-akhar, baik, beliau kemudian menukil hadis yang lain yang semakna dengan hadis yang kita baca kemarin. Wa fil hadits al-akhar, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Dalam hadis yang lain, hadis yang disebutkan ini muttafaq alaih. Sampai pun kalau seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara masuk ke dalam lubang dob, ya, lubang dob itu hewan yang hewan melata sejenis kadal, ya, atau kebiawak di negeri kita, tidak didapati di sini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkan
bagi para sahabat untuk memakannya. Ya, bukan dari jenis predator, tidak seperti biawak. Kalau biawak kan anak ayam juga dihabisi sama dia. Predator tidak boleh dimakan. Kalau ini boleh dimakan. Meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memakannya, tapi membolehkan bagi sahabat memakannya. Nah, kata Nabi Alaihi Wasallam, kalaupun ya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara masuk ke dalam lubang bot ini, ya tentu kalian juga akan masuk ke dalamnya. Artinya apa? Ini apa? Perumpamaan dalam hal tasyabbuh. Nah, betul-betul kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka. Sampai diperumpamakan dengan perumpamaan demikian. Ya, lubang bot itu kecil, keluar masuk. Nah, sulit untuk masuk dan keluar kan begitu. Tapi kenyataannya kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka. Nah, hadza fihi tahdhir. Di sini ada peringatan min at-tashabbuh bil yahudi wan nasara, dari menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa annahu khatarun 'azimun 'alal muslimin. Dan bahwasanya itu adalah bahaya yang besar bagi kaum muslimin. Nah, baik. Jadi berhati-hati dari bertasyabbuh dengan mereka dalam segala hal. Ya, tentu yang paling dilarang dalam hal ini tasyabbuh dalam hal i'tiqad wal ibadah, dalam hal keyakinan dan ibadah. Ini sangat dilarang. Nah, kemudian juga dalam perkara ya, perkara-perkara yang menjadi khususan mereka dalam hal muamalah, ya, dalam hal penampilan, kita semua dilarang dan diharamkan bagi kaum muslimin untuk menyerupai mereka. Pakaian, penampilan, gaya rambut, dan seterusnya. Nah, karena persamaan dalam hal al-zahir, mungkin saja ada orang yang mengatakan, saya hanya mengikuti penampilan mereka, ya, secara lahiriah. Adapun keyakinan saya i'tiqad Islami, ya, keyakinan Islam. Ulama mengatakan, kenapa kita juga dilarang dalam hal ya mengikuti mereka dalam hal perkara-perkara yang nampak zahir lahiriah? Karena kaidah mengatakan, ya, persamaan dalam hal lahiriah akan menyebabkan persamaan dalam hal batiniyah. Nah, at-tashabbuh bil zahir yuaddi ila at-tashabbuh bil batin. Ini bahaya. Mungkin awalnya ya tasyabbuh dari sisi penampilan saja, ya, dia senang dengan penampilan bintang, ya, pemain bola misalkan, ya, senang, insya Allah dia pakai bajunya, nomor punggungnya, kemudian gaya rambutnya. Nah, lama-lama cinta dan seterusnya sampai dia cinta agamanya, ya, cinta ibadahnya, cinta keyakinannya. Ini yang dikhawatirkan. Dan Islam menutup segala celah yang bisa menyampaikan seorang kepada ya kekufuran. Nah, qala wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Sekarang penjelasan lanjutan hadis ini. Sungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak. Kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Seluruhnya akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya satu golongan saja. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi washabi. Ma ana alaihi washabi. Nah, kelompok millah yang berada di atas apa yang aku dan para sahabat itu berada di atasnya. Ini namanya firqan najiyah.
kelompok yang selamat. Karena 72 terancam dengan neraka, hanya satu yang terselamatkan darinya. Firqah najiyah minan nar. Nah, akhbar sallallahu alaihi wasallam anna fi hadhihi al-ummati man yatashabbaha bil yahudi wan nasara. Nabi mengkhabarkan bahwasanya di kalangan umat ini ada orang-orang yang menyerupai Yahudi dan Nasara, wa anna al-yahuda wan nasara iftaraqu, dan Nabi mengkhabarkan bahwasanya Yahudi dan Nasara terpecah belah. Wal yahudu iftaraqu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, wan nasara ala 72. An-Nasara terpecah menjadi 72 golongan, wa sataftiruqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan taqlidan lahum. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan sebagai bentuk taklid. Lagi-lagi taklid, lagi-lagi tasyabbuh. Iya. Kalau tadi diperumpamakan apa? Perumpamaan orang yang mendatangi ibunya. Sekarang dari sisi perpecahan pun demikian. Subhanallah. Di kalangan umat ini juga akan ada yang menyerupai mereka. Dari sisi perpecahan, perselisihan. Na'am. Wa kulluhum finnari illa wahidah. Dan kelompok yang berpecah belah ini, terpecah-pecah ini, yang berselisih ini, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Tawa'adun binnar. Mereka terancam dengan neraka. Kecuali hanya satu saja. Wahiyal lati baqiyat ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Hanya satu yang selamat, yaitu yang tetap berada di atas ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dan sahabatnya. Maka alaihi Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabuhu ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, fala najata minan nari illa bittiba'i al-kitabi was sunnah, illa bittiba'i al-kitabi was sunnah wa manhaj as-salafis salih. Maka tidak ada keselamatan dari neraka kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan manhaj as-salaf as-salih. Wa man lam yakun kadzalik fa huwa finnar. Barang siapa yang tidak demikian maka terancam dengan neraka. Nah, terancam dengan neraka. Finnar. Imma li kufrihi wa imma li dhalalihi. Ya, ada kemungkinan dengan sebab kekufurannya maka dia masuk ke dalam neraka, ataukah dengan sebab kesesatannya. Artinya apa? Belum sampai atau tidak sampai pada tingkat kekufuran, tapi sesat juga masuk ke dalam neraka. Nah, baik. Jadi ketika Nabi mengatakan kulluha finnar, seluruhnya di dalam neraka, jangan difahami bahwasanya semuanya kafir. Tidak. Ya, ada yang kafir, ada yang sesat. Nah, falaysat kullul firaqi kafiratan. Ya, tidak semua kelompok kafir. Ba'dhuha kafir wa ba'dhuha dunal kufur. Sebagiannya kafir, sebagiannya di bawah kekufuran. Ya, ini melakukan kesesatan. Beda. Nah, lakinnaha kulluha mutawa'adatun bin nari. Kan tetapi semuanya terancam dengan neraka. Likufriha au lidhalaliha, dengan sebab kekufurannya ataukah kesesatannya. Nah, ya. Jadi hadis ini kulluha finnar illa wahidah. Nah, bukan berarti kita langsung memvonis semuanya 100% semua masuk dalam neraka kecuali salafiyun. Lah. Nah, butuh rincian. Jika bid'ahnya penyimpanan, jika bid'ahnya kesesatannya, penyimpangannya mengeluarkan dia dari Islam, maka naqul annahu ish finnar khalidun mukhalladun fiha, kekal di dalam. Jika penyimpangannya, kesesatannya, na'am, tidak sampai kepada tingkat kekufuran, maka dia terancam dengan neraka. Nah,
Baik. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebagian orang alergi dengan kalimat ini. Ya. Bahaya. Semua di neraka. Padahal kita hanya mengucapkan apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Ini karena salah memahami. Harus diluruskan pemahaman ini. Ya, ketika kita menyebutkan hadis ini, membaca hadis ini, menjelaskan hadis ini kepada umat, bukan berarti kita menghukumi mereka semua di neraka, kekal di neraka, tidak keluar darinya. Tidak, kembali kepada rincian-rincian yang sudah disebutkan oleh para ulama. Nah, kita lanjutkan ke matan berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, "Falyata'ammal al-mu'minu alladhi yarju liqa' Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadzal maqam." Maka hendaknya seorang mukmin memperhatikan, seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah hendaknya memperhatikan kalam as-sadiq al-masduq, kalam Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang sifat beliau adalah as-sadiqul masduq, sadiq, jujur, dan masduq, dibenarkan. Nah, fi hadzal maqam, pada keadaan ini, khususan qaulahu ma ana alaihi wa ashabi, terkhusus sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma ana alaihi wa ashabi, hendaknya memperhatikan ini. Nah, karena inilah yang akan selamat. Inilah yang akan selamat. Orang-orang yang tetap berada di atas ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, ajaran yang murni. Nah, kita baca penjelasannya setelah itu.
Qala Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, yata'ammal al-muslimun nasihu li nafsihi. Hendaknya seorang muslim yang menasihati dirinya, an-nasih li nafsihi. Artinya apa? Seorang muslim yang memperhatikan kebaikan dan keselamatan dirinya, hendaknya memperhatikan kalam as-shadiqul masduq. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang disifati dengan as-shadiq al-masduq. Wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa as-shadiq fima akhbara bihi. Ya. Beliau jujur dalam hal apa yang beliau khabarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang beliau ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fal masduq ay al-musaddaq min Allah. Al-musaddaq min Allah. Musaddaq min Allah. Dibenarkan. Ya, beliau dibenarkan. Beliau utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu huwallazi akhbarahu bidzalik. Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan itu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang jujur, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyuha. Fa huwa shadiqun wa huwa masduqun. Beliau adalah seorang yang jujur dan masduq. Shadiqun fima akhbara bih. Beliau jujur dalam apa-apa yang beliau sampaikan, terhadap apa-apa yang beliau sampaikan. Wa masduqun fima ukhbira bihi. Dan beliau masduq, dibenarkan tentang apa-apa yang beliau ukhbira bihi, apa yang dikhabarkan. Min qibalillahi alaihi salatu wassalam, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna ini semakna dengan apa yang disebutkan Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Nawawi mengatakan as-shadiqul masduq fa ma'nahu as-shadiqu fi qawlihi. Jadi as-shadiqu fi qawlihi. Ya, ucapannya jujur. Wal masduqu fi ma ya'ti min al-wahyil karim. Dan beliau masduq fi ma ya'ti min al-wahyil karim. Dibenarkan dalam hal apa yang beliau bawa dari wahyu yang mulia. Nah, qala wal yata'ammal, ini makna shadiqul masduq ya. Qala wal yata'ammal al-muslimul labib al-aqil hadzal amra. Hendaknya seorang muslim yang cerdik, yang berakal, memperhatikan perkara ini. Wa annahu la budda an yahdutha. Ya, bahwasanya perkara ini pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi. Yaitu perpecahan di tengah-tengah umat ini. Wala najata minhu illa bima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Maka tidak ada keselamatan dari perpecahan itu kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Nah, tidak ada keselamatan kecuali dengan itu. Ya. Wa hadha yastad'i minna an nata'allama ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Dan ini mengajak kita untuk mempelajari apa-apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat yang berada di atasnya, mempelajari ajaran Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah, baik. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang selamat dari perpecahan itu, tidak ada yang selamat di akhirat dari neraka kecuali orang yang berada di atas ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka ini mengharuskan kita untuk mempelajari, ya, peninggalan beliau, warisan beliau. Nah, pelajari agama ini.
Amma anna kullan yadda'i annahu ala ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa huwa jahilun bima kana alaihi ar-rasul wa ashabuhu. Adapun orang yang mengaku yadda'i, mengaku dia berada di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa huwa jahilun, sementara dia jahil dengan ajarannya, ya. Nah, maka ini la yasih, tidak cocok, tidak benar mengaku kami ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ya, faktanya banyak ajaran-ajaran bid'ah. Nah, kalian salafiyin bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kami. Ahlus sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah. Keyakinannya Asy'ari dalam hal al-asma wa sifat. Keyakinannya Kuburiyah dalam hal tauhid. Tauhidul uluhiyah keyakinannya apa? Istighosah kepada kuburan. Dalam hal asma wa sifat Asy'ariyah. Dalam hal ibadah bid'ah. Kif? Yuqal ahlus sunnah wal jamaah. Jahil. Nah, atau yadri walakinahu ta'ammada al-khata', ataukah dia tidak jahil, dia tahu kalau itu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, tapi sengaja menyelisih. Nah, fa hadza la yasihhu abadan wa la yajuz. Maka ini tidak benar, ya, dan tidak boleh. Fala budda an nata'allama wa na'rifa ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka kita harus mempelajari dan mengetahui ajaran Rasulullah SAW dan sahabatnya, hatta natamassaka bihi wala kita ila siwa, sehingga kita berpegang teguh dengannya dan kita tidak berpaling kepada selainnya. Dan apa yang kita lakukan dari thalabul ilm, ya, nas-sabah ila al-lail, dari pagi sampai malam thalabul ilm setiap hari. Nah, tujuannya adalah ini, supaya kita bisa mengetahui, mengenal ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dan sahabatnya, kemudian kita berpegang teguh dengannya, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dari penyimpangan dan selamat di akhirat dari an-nar. Nah, cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Apakah kecintaan kepada orang-orang kafir dan meniru-niru mereka dalam segala perkara akan merusak tauhid kita kepada Allah dan manhaj kita? Jika memang demikian, apa nasihat Ustaz? Nah, akan merusak tauhid, ya. Merusak tauhid dari sisi imam mengurangi kesempurnaan tauhid, tayyib, ataukah menghilangkan aslut tauhid secara menyeluruh. Ini bahaya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas, ya, nah, dengan mereka, maka fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka. Nah, sampai pun dalam perkara yang sepele, misalkan dalam hal sepak bola. Ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, ridhahullah, ya, terkait dengan apa yang banyak disaksikan sekarang oleh masyarakat kita, ya, orang-orang awam, apa itu, Piala Dunia, ya. Nah, ditanyakan kepada Syekh, bagaimana jika seseorang merasa senang dengan kemenangan negara kafir daripada negara Islam, kalah, misalkan Arab Saudi kalah, ya. Kalah sama apa gitu. Nah, senang dia, senang. Kata Syekh, ini termasuk loyalitas kepada mereka. Nah, merasa senang dengan kemenangan yang didapatkan oleh orang kafir. Sampai pun dalam permainan sepak bola. Bahaya. Apalagi dalam peperangan kan begitu. Nah, tayyib akan merusak tauhid kita dan manhaj kita. Nah, akan mengurangi kesempurnaannya, dan yang paling parah sampai menghilangkan, ya, asal tauhid tersebut.
Jika memang demikian, apa nasihat Ustaz? Apa yang dinasihatkan oleh ulama? Ya, yang menjadi barakallahu fikum yaitu merupakan di antara prinsip-prinsip pokok dalam Islam, yaitu al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Berlepas diri dari mereka dan tidak meniru-niru mereka, tidak tasyabbuh dengan mereka dalam segala hal yang menjadi kekhususan mereka. Adapun dalam perkara-perkara yang bukan merupakan kekhususan mereka, maka tidak dianggap tasyabbuh. Baik. Kapan Syekh Robi datang ke Indonesia? Syekh Robi hafizahullah, na'am, hamil liwa al-jarh wa ta'dil fil asr al-hadir kama qalahu Al-Albani rahimahullah. Beliau sudah tua. Lebih sering di pembaringan. Nah. Ya. Baik. Kapan? Yang datang alhamdulillah murid-murid beliau. Ya, rekomendasi dari beliau. Ya, kemarin malam ada telekonferensi, ya. Telekonferensi. Nah, tidak bisa datang langsung. Bisanya apa? Live saja. Antum tidak dengar. Nah, sekitar hampir jam 10 tadi malam, 9.45. Ya, di Jawa masih 8.45. Al-muhim, kalaupun Syekh Robi tidak datang ke Indonesia atau tidak pernah datang ke Indonesia, tapi apa? Nah, ajaran beliau, nasihat-nasihat beliau ya, terkhusus dalam hal manhaj, maka kita terapkan dan amalkan. Alhamdulillah. Nah, mana yang paling dermawan, Utsman atau Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Nah, ya Abu Bakar. Tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu pernah datang membawa setengah dari seluruh hartanya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahlik?" Qala taraktuhu nisfahu. Aku meninggalkan setengah. Ketika Abu Bakar datang, ya, ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa? Taraktu lahu Allah wa Rasulah. Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Seluruhnya. Nah, baik. Ya. Dan mufadalah ini bukan berarti merendahkan salah satu sahabat yang lain, bukan. Ya. Nah, sahabat itu semuanya harus dimuliakan. Tidak boleh kita mencela salah satu di antara mereka, karena mereka adalah wasithah bainana wa bainar Rasul alaihi salatu wassalam. Kita jika ada seorang yang mencela para sahabat atau salah seorang di antara mereka, sebagian di antara mereka, berarti mencela syariat ini secara tidak langsung. Nah, akan tetapi sebagaimana yang ma'ruf bahwasanya kedudukan mereka tabaqan. Mereka ya bertingkat-tingkat. Dan ketika kita menyebutkan keutamaan ini lebih utama daripada ini, bukan berarti kita merendahkan yang lain. Nah, apa perbedaan antara mukjizat dan karamah? Mukjizat, yang sebagian ulama menjauhi istilah mukjizat. Nah, ya, yang datang dalam an-nusus istilah ayat, tanda-tanda, ayat. Ya, ayat atau kalau mukjizat, menurut ibarat ungkapan sebagian ulama khusus pada nabi dan rasul. Adapun karamah, na'am, karamah adalah diberikan kepada orang-orang yang merupakan aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang saleh. Nah, baik, mukjizat tidak diberikan kepada selain nabi dan rasul. Masih ada sebagian santri yang mengejek santri. Masih ada sebagian santri yang masih sering
masih sering mengejek. Sudah masih sering lagi. Jadi nasihati. Ketika dia mengejek langsung dinasihati, taqillah ya akhi. Ya. Baik. Bacakan ayat dalam surat Al-Hujurat. Nah, jangan sebagian kalian ya menganggap remeh sebagian yang lain. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengejek. Ya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah, nasihati dengan ayat atau hadis. Kalau tidak mampu menasihati, maka bentuk nasihatnya adalah melaporkan kepada yang bisa menasihati. Dari kalangan mudarrisin atau asatidzah. Baik, ini yang terakhir, kapan pemeriksaan rambut? Itu sudah 2 kali ditanyakan. Allah Allah. Ditanyakan pengurusnya. Saya enggak tahu. Ya. Kenapa selalu ditanyakan? Takut rambutnya diperiksa. Nah, ala kulli hal rambut harus diperhatikan. Ya. Harus diperhatikan, harus dimuliakan, harus dijaga kerapiannya. Nah, baik. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Tidak harus menunggu pemeriksaan rambut baru kemudian ingin merapikan rambut. Tidak ada khata. Enggak khata. Ya. Menjaga penampilan, menjaga kerapian itu dalam segala hal, terkhusus ketika kita akan beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, jangan menunggu pemeriksaan rambut. Enggak. Apakah umat dalam ini terakhir? Terakhir lagi. Apakah umat dalam penjelasan Syekh Fauzan ummah ijabah atau ummah dakwah? Ummah ijabah. Nah, umat ijabah. Ya, umat-umat yang telah menerima Islam sebagai agama. Mereka akan terpecah. Nah, umat Islam. Nah, tayyib ila huna jazakumullah khair. Fadlu subhanallah.